Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada a'ta kulla syai'in minal khalqi wa taswiri ma yasluhu bihi lima khuliqa lahu thumma hadahu lima khuliqa lahu wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu fi mahlukin hikmatun bahirah wa ayatun dhahirah wa burhanun qati'un yadullu ala annahu rabbu kulli syai'in wa malikuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Segala puji bagi Allah yang mencukupi kebutuhan hamba-hambanya. Segala puji bagi Allah yang memberikan kemudahan, kelapangan atas urusan hamba-hambanya. Semoga kita termasuk yang diberikan kemudahan, yang diberikan ampunan, dan senantiasa dalam petunjuknya, dan semoga kelak berujung di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat, berkah dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berselawat kepadanya, yang kita tegakkan sunnahnya, dan semoga kelak kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menatap wajahnya yang lebih indah dari sinar bulan purnama. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya masih bertanya-tanya, katanya yang menyelenggarakan pemuda ini. Ya, ini pemudanya mana ini? Oh, itu pemuda. Kalau beliau ini pemuda memang tahun 80-an, Pak ya. Masya Allah, tabarakallah. Bodi boleh tua, tapi semangat Masya Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Dulu saya ini mengingat kembali, Pak. Dulu saya pernah belajar di sini. Saya itu sebetulnya ya jiwane ya Muhammadiyah. Ning ra ndek KTA mon. Ya. Belum patut saya mungkin, Pak ya. Gitu. Dulu belajar di sini juga. Ya, Masya Allah. Maka ini tempat yang historis juga, yang insya Allah menjadi saksi hujah nanti di hadapan Allah bahwa kita termasuk orang yang berusaha untuk bermanfaat bagi sesama, insya Allah. Amin ya Rabb. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang saya temui adalah para pemuda-pemudi tahun 70-an, 80-an nggih. Maka kita bicara tentang dosa saja nggih. Insya Allah kita termasuk yang menunaikannya ya. Nah ini ya. Kalau ada yang mengaku tidak punya dosa, nah ini perlu diperiksakan ini. Dibawa ke PKU mungkin. Ya, ditanyakan psikologinya gimana. Karena tidak ada orang yang tidak mengaku dirinya nggak punya dosa. Ini bahaya sekali. Nabi saja bilang, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pendosa. Namun yang terbaik dari para pendosa itu adalah yang dia sadar dia berdosa, kemudian mencari pintu-pintu taubat. Ini Masya Allah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertaubat jamaah. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita mengingat perjalanan umur, tentu saja kita terlahir ke dunia tidak langsung umur 30 ya Pak ya. Tidak. Ada fase-fasenya. Maka setiap fase itu mengandung hikmah. Kalau kita mau belajar, kita mau mengerti bahwasanya Allah menciptakan segala hal itu mengandung hikmah, ya, mengandung hikmah. Apalagi bagi seorang mukmin, ya. Saya itu sempat gumun juga, ya, sempat terheran juga, ya, ketika melihat film dokumenter tentang pertumbuhan manusia di dalam rahim, ya. Wah, bagaimana yang waktu itu cuman setetes air, yang lalu tiba-tiba gelembung 9 bulan berapa hari Pak?
itu bisa hidup di dalamnya, Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi bagi seorang mukmin itu Pak, setiap keadaan itu menjadi hikmah bagi kita. Dan inilah ayat-ayat kauniyah yang Allah tunjukkan ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jenengan pernah rehlah ke pantai ya, ke pantai lihat. Orang beriman lihat pantai beda, yang dicari bukan yang begituan ya Pak ya. Yang dicari apa? Hikmah. Kenapa ya Ustaz ya? Saya pernah ngajak ya salah satu murid kami ya. Itu sampai pantai dia tanya, "Ustaz, kenapa ya? Kok laut itu rasanya asin?" Lah, ini maaf ya bukan omong kosong seperti ini. Namun ada hikmahnya. Kenapa Allah menciptakan laut itu berasa asin? Kenapa Bu kira-kira? Karena turah garam Ustaz gitu. Ya bukan itu ya. Salah satunya apa ya? Menjadikan tidak busuk apa yang di dalamnya. Ya. Gerah itu tahu nggih? Nah, asin enggak rasanya, Pak? Nah, ini. Itu salah satu hikmahnya dari sekian banyak hikmah yang lain. Kemudian dipertemukannya antara air tawar dengan air laut. Ya, Bu. Ini luar biasa lagi. Allah menunjukkan, ini loh kuasaku. Ini loh, ya, sedikit dari apa yang aku serba bisa. Ini Allah tunjukkan. Kalau jenengan ketemu antara air laut yang asin dengan yang tawar, Bu, ya. Kemudian jenengan ambil ember, ya, diciduk sing tawar, taruh di ember. Diciduk yang asin. Kira-kira di embermu ini nyampur enggak Bapak Ibu? Nyampur, lah kok di bawah enggak? Nah, ini Allah. Ini Allah yang menjadikan demikian. Makanya kalau kita melihat segala bentuk penciptaan Allah, ya, penciptaan makhluk ini, ya, yang Allah ciptakan, maka kita akan selalu mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, ya. Tidak ada kedurhakaan yang akan kita lakukan. Namun karena terkadang, ya, mata manusia tertutup dengan hawa nafsunya, ya. Baru kepilih caleg saja sudah kemaki. Wah, ini ada seperti ini Pak ya. Makanya Pak, ternyata Ustadz kok nyangkut-nyangkut caleg ya Ustadz ya. Ya musimnya baruan ya. Nah ini jamaah. Tapi ingat ya, jangan katut-katut nyebar aib orang lain. Itu enggak boleh, ya. Maka kami ingatkan, oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita, Bu, nah, atau mungkin Anda Bapak Ibu punya anak atau mungkin sekarang cucu ya, umurnya 10 tahun atau mungkin dulu jenengan pernah usia 10 tahun. Kira-kira pilih main atau makan, Pak, kira-kira? Main makan ya. Dulu kalau saya sama abi saya, sama bapak saya, ya, Nang, mak emsik Nang, masakanmu, tepong, senenganmu. Wah. Tapi saya masih main, Mbak. Ternyata saya lebih milih main daripada inilah, ya. Saya dipoto saya. Nah, iya, gue mangap dipoto elek banget. Ini soalnya masuk kemana-mana ya. Masya Allah. Oke, tayyib ya. Umur 10 tahun. Makanya jangan larang anak seperti ini, Bu. Dia tuh senangnya main-main ya. Kita punya anak, punya cucu, diajarkan hafal Quran. Dia itu kadang ada, Pak, Bu. Anak yang justru ketika diem itu dia nggak bisa hafal apa-apa, Pak. Tapi dia kalau jalan kemana-mana bisa hafalan. Ya. Sambil mainan. Ini juga ada. Maka ya, kalau kita berhadapan dengan seperti ini, kita merasa Pak, ya, bahwa bermain itu sesuatu yang sangat penting. Sebab itu kita senang main, bawa pagi, siang, sore ataupun malam. Karena tujuannya satu, main. Lah umur belasan tahun, Mbak Bu, ya. Ini sudah mulai, ya, pengen pendapatnya didengar. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak SMP, SMA, itu mulai dirangkul jadi teman. Apalagi anak sekarang, Pak. Jangan disamakan. Zamanku mbiyen nih, kita tidak dibesarkan di zaman jenengan. Ya, dan tantangan kita di era ini lebih dahsyat lagi. Apalagi ada ini ya, Pak ya. Ini sudah
Mau Anda kekang di kamar, tapi kalau dia bisa akses ke dunia luar, ini juga berbahaya. Makanya kita bijak, ya. Nah ini usia belasan tahun. Dulu pernah ada, ya, salah seorang murid, ya, itu tanya, Ustaz, doanya buat bapak saya apa ya? Doanya, ya Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wah, senes niku Ustaz. Ya niku kula TK hafal, Bu. Saya jawab gitu, jawabannya dia gitu, Bu. Ternyata apa? Kula minta doa. Doa apa? Biar bapaknya cepat mati. Loh, bayangkan itu. Anak-anak loh, Bu. Loh, saya ya beristighfar kenapa, Tondo? Ternyata bapaknya terlalu menekan dia. Nah ini, Pak. Makanya kalau sudah anak, polanya SMP, SMA, itu perlakuannya lain. Harus ada manajemen pendidikan yang lain. Ya, ini harus disesuaikan dengan umur. Makanya anak-anak SMA itu ya, ibunya mau beli apa? Leterno. Kasih motor, ini leterno. Dia merasa punya tanggung jawab melindungi siapa? Ibunya. Tapi kalau apa-apa oleh, ayo, enggak boleh gitu. Enggak boleh gitu. Nanti pandai tapi di luar, tidak di dalam. Lah bahayanya ketika satu kali dapat kabar dari luar, ditelepon rumah sakit, mohon maaf, ini bapaknya fulan. Iya, ini anak Anda meninggal dunia kecelakaan trek-trekan, balapan. Bayangkan itu. Ya. Makanya kita itu, ya, sebagai orang tua harus paham, Pak. Ya, harus paham. Nah, inilah pola pendidikan, ya. Maka anak-anak umur belasan tahun itu pengen dihargai. Kemudian mengingat kita dulu waktu umur 20-an tahun, kita merasakan pendidikan ini sesuatu yang penting, Pak. Makanya kita mulai ya yang kuliah, yang cari pendidikan ke sana kemari ya. Tujuannya apa? Biar dapat kerja. Ya kan gitu. Biar dapat tempat yang enak, kan gitu ya, Bu. Nah, ini sudah menjadi kesungguhan mereka. Maka fokusnya ya di situ. Meningkat lagi umur 30-an. Ya, 30-an sudah mulai apa? Rumah tangga. Pengen beli ini, pengen beli itu sudah bisa. Ya, dia nikmati proses itu. Pengen beli tanah, dia nikmati proses itu, Pak. Pengen berumah tangga, dia nikmati itu pula. Umur 40 tahun. Ya, ini umur 40 tahun ini, Pak. Ya. Insya Allah di sini sudah ada yang 40 tahun, Pak. Banyak. Mantan Ustadz, ya. Saya masih 39, Pak. Ya. Belum 40 tahun. Mudah-mudahan diberi umur panjang, Pak. Amin. Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, memasuki umur 40 tahun, ternyata apa? Pendapat, pendidikan, itu sudah enggak penting lagi bagi dia. Ya, karena sudah punya semua. Sudah merasakan, Pak. Lah umur 40 tahun, apa yang paling penting, Pak? Kesehatan ternyata. Lah ini 40 tahun ini mulai, Pak, dipinang oleh siapa, Pak? Asam urat. Ya, mulai dikenal diabetes, darah tinggi, ya, mulai berdatangan ini. Ya. Masya Allah. Wah, ya benar ya Ustaz ya. Nah ya. Ini Pak. Dan masa inilah kita menyesal karena dulu waktu umur 30-20 kita makannya berlebihan, ya. Harusnya tongseng satu piring sudah selesai, tambah sate buntel. Ya, tambah lagi ini ya, syahwatnya yang bekerja, Pak. Maka proses tubuhnya umur 40 tahun sudah tidak layak pakai lagi. Lah pripun? Lah sudah dirusak masa mudanya, nggih. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memasuki era 50-an. Nah ini tatkala kita sudah punya impian semuanya, kita sadar bahwa perkara yang lebih penting adalah apa, Bu? Kasih sayang, Bu, ternyata. Umur 50 niki sing ra hati-hati kena serangan puber ketiga atau kedua. Iya. Ini ingat loh ya, Bu, jangan dituruti puber-puber ngono kuwi. Biasanya nih ya, ada ini yang kebanyakan maaf ya, kaum sebelah ini, Bu. Ya. Kaum sebelah sini, ya. Merasa kesepian, merasa didolimi suami, merasa tidak dihargai, akhirnya disamber oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Ya, siapa itu? Ya tidak tahu. Ya, makanya hati-hati, jangan memamerkan kesepianmu di WhatsApp, Bu. Ya,
di status-status sudah, ya. Ini godaan ini. Nah, rindu akan kasih sayang. Kemudian rata-rata orang umur 50 ini, Pak, tambah sugih. Betul loh. Itu ada perak di rambutnya, ya. Terbukti itu yang putih-putih itu, ya. Itu mulai tumbuh perak itu. Ada emas di giginya, ya. Bahkan kencingnya pun berasa gula, Pak. Terus coba, apa enggak kaya? Di lambungnya banyak gas. Yang bahkan perlu digali, ini enggak perlu digali. Glegeken metu, ya. Ini, Pak, semakin kaya orang ini. Dan ketika jalan pun enggak sombong dia. Semakin nunduk. Ya lah, bungkuk soalnya. Nah ini jamaah, ya Allah. Dan biasanya dia mulai kesunyian. Rumah yang dibeli mulai tidak ada yang menempati. Kasur, kamar, di situ disediakan yang dulu berlarian anak-anak yang dibanggakannya. Sekarang hanya setahun sekali, itu pun hanya sehari. Dia datang lihat orang tuanya. Ya, mulai bingung. Mulai kucing dijak omongan. Dia ya gitu lah ya. Karena membunuh sepi, Bu. Ya. Nah, omongan karo kucing, Mbak. Iya. Ya, itu lebih baik daripada omongan ro tembok. Nah, itu loh ya. Makanya alhamdulillah Anda umur 50 punya komunitas seperti ini, Pak. Komunitas yang visi misinya sama, Pak. Ya, menjunjung Al-Qur'an dan Sunnah sebagai jalan kehidupannya. Itu visi Muhammadiyah, Pak. Saya tidak perlu jadi orang Muhammadiyah saja sudah tahu visi misinya. Apa meneh itu KTA ya toh? Nah, itu tadi. Ya Allah, ini Ustaz, ya, saya selalu ingatkan ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, monggo kita bersama-sama sadar, kita itu butuh Allah, kita itu butuh amal soleh, kita butuh memastikan diri kita itu jauh dari perkara yang sia-sia. Kita butuh itu. Makanya alhamdulillah di Solo sekarang ini animo majelis taklim semakin meningkat. Khususnya ibu-ibu ini loh, Pak. Ibu-ibu ini. Makanya saya salut sama ibu-ibu dan merasa tentram. Kenapa? Karena kalau sudah ibu-ibu ini ngaji, nah di Longkas bapaknya nyusul. Makanya yang saya koroi itu ibu-ibu terus. Bu, mosok toh di bojo kok ora tau ning masjid. Wong lanang kok solehah. Lho kok solehah piye to Ustaz? Lah salate ning omah. Ini Pak dikoroi itu, Masya Allah. Dan lebih militan dari yang sini, Pak. Ini Masya Allah. Dan kita bersyukur ya, di tengah segala bentuk hiruk pikuk fitnahnya zaman saat ini, masih banyak majelis-majelis taklim yang lurus akidahnya, ya, termasuk kiprahnya Muhammadiyah juga. Ya, maka kita bersyukur, Pak. Ada lembaga, ada ormas yang menaungi itu semuanya. Kita bersyukur, alhamdulillah. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kehidupan pun terus berjalan. Ya. Tatkala memasuki usia 60-an, kita pun semakin sadar. Semuanya tidak dibutuhkan illa kecuali amal saleh. Baru di titik ini, kemudian dia sadar diri, Ustadz, kula gadah omah, pengen dadi amal jariah. Oh ya sudah, jadikan rumah Quran, rumah tahfidz, ben jenengan sida ning JNE amal jariah. Wong omahmu 10 toh, kira-kira yang telu disumbangke ngeten pripun? Nggih, mboten napa-napa, ndak apa-apa. Nanti jangan sampai ya jenengan sudah di IGD wis diselang catut-catut ngono le bondoku kekno kae le. Wah, itu sudah hak waris itu. Nggih. Makanya masih sehat gini, ya Pak. Orang yang bersedekah di saat dirinya sehat, ya. Di saat urusannya lapang, inilah sedekah yang luar biasa, Pak. Ya. Nah ini jangan sampai sedekah dijadikan alat tukar menukar. Ya Allah, kula sedekahke mangkei sehat, ya ora apa-apa. Ning kok ya bangetan awakmu. Ya, ndek ben pas sehat ning ndi. Kita tuh malu sebetulnya sama Allah, Pak. Ini nuwun sewu nggih. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya titipan itu harus dikembalikan. Betul enggak, Pak? Itu contoh itu loh, baiknya tukang parkir itu loh, Pak. Wah, dijikok montore ora nesu malah matur nuwun. Makasih, Pak. Ya, itu tukang parkir itu, Pak. Ya. Tukang parkir. Lah ini ada hikmah di situ. Oh, lah ya. Masya Allah.
bahwasanya semua ini titipan. Termasuk diri kita ini titipan Allah, Pak. Ya, amanah yang harus dijaga. Dan wong namanya amanah, ya, kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamah, ya. Min 'indi rabbih hatta yus'alu an khamsin. Disebutkan tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam kecuali, ya, ditanya kepadanya tentang 5 perkara. Ini siap jawab enggak 5 perkara ini? Siap Ustaz, siap mulutnya. Tapi amalannya itu loh, Pak. Ya. Amalannya itu. Makanya nanti dia hari akhir ditutup mulut kita, Pak. Karena mulut manusia ini ya seneng loh. Ditutup. Biar tangannya yang menjawab, ya kakinya yang bersaksi, ya. Makanya beruntung, Bu. Apalagi tadi lihat ya, ada yang ke majelis sampai bawa krek ya. Itu besok akan menjadi saksi juga. Ya, mungkin ada yang lagi sakit asam urat, tetap nekat karena apa? Mau dapat keberkahan. Semoga jenengan yang punya segala macam hajat dengan datang ke majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini, Allah angkat segala penyakit Anda dan dipenuhi hajat Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah. An umrihi fima afnahu. Kalau kita ditanya tentang umur, untuk apa kita habiskan? Yang tahu diri Anda soleh, yang tahu diri Anda baik, ya Anda sendiri, Pak. Kalau kita mau jujur, ya, kita mau jujur. Kita sholat itu khusyuk itu baru berapa kali kira-kira? Tidak usah dijawab, dibatin saja, Bu. Ya. Hampir tidak pernah, tapi insya Allah pernah ya, Pak ya. Nah ini kita berusaha loh ya, Pak. Makanya kenapa toh kok sholat berulang kali tapi kok nggak baik-baik akhlaknya, nggak baik perilakunya? Ya kenapa? Kok nggak semakin mantap imannya? Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena mereka belum memaknai sholat itu sendiri. Dia belum paham makna sholat itu. Lain dengan orang yang tahu ketika dia mengangkat kedua tangannya, dia sedang memohon kepada yang maha kaya. Maka ketika sholat dia nggak mikir butuh-butuh dunia. Ya. Nah, tapi ya susah Ustaz. Apalagi belum godaannya setan. Ya. Itu loh saya sering, Ustaz aku kehilangan kunci sholat atau sunnah. Sholat atau sunnah 2 rakaat weh. Lah ya lagi Allahu Akbar. Oh iya ning dompet ora sudah sholat. Nah itu loh. Wah godaan setan yang gitu ya Bu. Nah itu makanya ibu-ibu hati-hati ya. Bapak-bapak juga ini. Wa an syababi fima ablahu. Masa mudanya untuk apa yang gunakan? Yang tahu juga Anda, Pak. Berapa kali kita bermaksiat kepada Allah? Berapa kali kita hianati amanah Allah? Anda yang tahu. Maka besok itu sungguh dahsyat hisab kita di hadapan Allah. Makanya saya selalu bilang, tidak usah iri dengan harta orang lain. Karena apa yang kau punya saat ini sudah cukup membuatmu susah di hadapan Allah. Makanya Bapak Ibu, ya, kalau sudah seperti itu hilang hasad kita sama orang lain. Lihat orang lain punya mobil, wah, ngono ya, yo pengen manu ya podo. Ini tidak usah terlalu hasadnya dikeluarkan. Ya, ini kalau orang, masya Allah. Salah satu ya cara agar kita mudah berbahagia, Pak, ya, syukuri apa yang kita punya, ya. Jangan lihat kebahagiaan orang lain sebagai standar yang harus Anda miliki, ya. Itu bahagia nanti, ya. Lihat temennya makannya kok di tempat mewah terus, ya. Ya kamu ya bisa makan di tempat mewah bisa, tapi makan sekali tok sesuke utang. Nah itu loh. Wah kita makan yang enak, masya Allah, ya. Enak itu standar, ya. Kalau saya nasi, sambal, gereh itu nikmat Pak. Apalagi makannya yang Gunung Kidul kan ya. Ya Allah, nikmat itu. Jadi kenikmatan itu jangan kau sandingkan dengan kenikmatan orang lain. Tidak pernah bahagia. Apalagi bapak-bapak ini Pak ya. Nah itu Tat, garwa kula niki enggak pernah apa? Dandan ora ayu kaya bojone kancaku lho. Enggak bojo loro ra entuk. Nah. Ini istrimu ada, Pak? Ini oh, ada. Berani. Oh, enggak masalah, Masya Allah. Ya. Ini sampai mana saya tadi lupa gara-gara Bapak ini.
Oh, makan di sana ya. Jadi wa an syababi fima ablahu. Saya lanjutkan saja lah ya. Tentang masa muda itu, Pak. Syahwat-syahwat kita yang menguasai ya. Alhamdulillah kita tahu, oh ini sudah waktu ya, sudah lebih dari 40 tahun. Ya, maka kita sadar diri, yo berbenah ya. Makanya saya selalu bilang, Pak, kalau umroh itu, kalau haji ya, itu ada manasik haji. Ya, kalau Anda mau mati harusnya ada manasik akhirat. Ya, Anda belajar dulu. Besok ketika roh Anda dicabut, Anda kemana? Ketemu dengan siapa? Di situ ada siapa? Siapa yang nanti akan menemani? Apa yang membuatnya lapang? Apa yang membuatnya sempit? Harus tahu, Pak. Engko dadi wong kagetan, gumunan. Ya. Ini bahaya ini. Ya. Ya Allah ya Rabb. Makanya, Pak, ya. Yo, mulai kita khusyuk berilmu. Saya kira di majelis Muhammadiyah ini, PDM ini, tak kira sudah memfasilitasi ya Pak ya, untuk kajian ini semua. Anda sibukkan seminggu di sini, insya Allah ada. Ada kelas tahsin, ya Pak ya. Ya, ada kelas ini, Masya Allah. Kalau bisa dimanfaatkan, datanglah, ya, untuk menerangi kehidupan kita. Maka disebut ilmu itu adalah cahaya. Al ilmu nur. Maka siapa yang nggak butuh cahaya? Bahkan ketika nanti kita menyeberangi yang namanya jembatan sirat, Anda akan ditemani sebuah cahaya. Dan cahaya ini diambil dari amal soleh yang Anda kerjakan di dunia. Disebutkan dalam sebuah riwayat adalah apa? Ada yang sebesar gunung cahayanya. Ada kemudian yang sebesar pohon kurma. Namun ada yang paling kecil adalah sekuku jarinya. Kalau sekuku jari kecil ya kesandung-sandung. Ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, jangan remehkan ilmu. Ya, dan tidak ada kata telat, Pak. Tidak ada. Ya. Tidak ada kata telat. Silahkan terus. Ya. Masya Allah. Baik. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqahu. Tentang harta, Pak. Dari mana Anda dapatkan? Maka ketika Islam berbicara tentang harta, bukan tentang banyaknya, tapi tentang bagaimana cara ia mencari dan bagaimana anfaqahu, bagaimana dia menginfakkannya. Makanya kalau bicara Islam, bicara rezeki, bukan tentang banyaknya, namun tentang keberkahannya. Berkah itu ya dari mulai prosesnya, dari mulai ya caranya, modalnya dan lain sebagainya, Pak. Makanya yang kita cari berkah, ya. Masya Allah. Saya punya santri, Pak, ya. Yang bapaknya itu tiap kali saya ngaji di mana ada orangnya. Ustadz, jenengan bilang anak yang kesusahan orang tua yang ingin bahagia nanti dimudahkan hisabnya, salah satunya adalah meninggalkan anak yang soleh, meninggalkan anak yang berilmu. Saya gimana mau ninggalin ilmu, Ustaz? Wong mlebu pondok wae saiki puluhan yuta. Gimana? Yo, aku yo ngomong ngeten. Pak, mandungake yo, aku engko iso gawe pondok. Tak gratiske nggo wong-wong kaya jenengan. Alhamdulillah makbul Bapak Ibu. Ya. Ada pondok kami, nanti kalau ada yang tertarik nggih, ini sekalian kami juga cari murid. Silahkan untuk dikirim ke tempat kami. Namanya Pondok Pesantren Rizkuna. Ya, di Gemolong situ. Ya. Nanti dicari di Google Map ada. Gratis, Pak. Ya. Tapi sebagai tahun ini mungkin wong tuwa ya tak kon infak-infak sithik lah. Ben apa? Ora terus nyopeken anakku, tak jikuk yen wis dadi. Soalnya ya kadang wong tua gemeske lho, Pak. Ya pengennya langsung dadi, enek sithik komplain gitu loh, Pak. Ya, makanya biar sama-sama ikhtiar, ya. Ini kita ingatkan juga. Nah ini, Pak. Masya Allah. Dan terkabul, Pak. Makanya keinginan dulu, keinginan proses yang baik, mengharap keberkahan. Insya Allah Allah berikan. Makanya dalam doa, salah satu yang perlu kita jaga adalah tentang apa yang kita makan. Sebab sesuatu yang haram itu menghalangi terkabulnya doa. Maka hati-hati, ya.
Ada orang yang apa Pak? Dia itu korupsi, ya. Dan apa? Punya hitung-hitungan dewe. Ini korupsi. Wis aku tak tobat-tobati gampang, tak ngumrohke wong sak kampung. Dipikirnya dengan itu selesai. Nah, ini tidak boleh perkara seperti ini. Kok hitung-hitungan sak karepe dhewe. Ya. Nah, ini tidak boleh, ya. Karena apa? Allah hanya menerima sesuatu yang baik, yang thayyib. Ya, itu jamaah. Thayyib, ya. Wa madza amila fi ma'alima, serta apa yang ia amalkan dan ilmu apa yang dimilikinya. Ini loh, Bu, ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah dan bapak-bapak sekalian, bukan hanya mencatat tapi mengamalkan, ya. Saya kalau kajian di mana-mana ya, itu selalu, Pak. Ayo, lihat catatannya, ya. Dilihat ini Ustaz ini. Dari catatanmu ini sing wis mbok amalke pira? Nggih mung sithik Ustaz. Nah ini. Ini hanya tinggal catatan. Manakala tidak kau amalkan, ilmu itu menjadi amal soleh jika diamalkan, Pak. Bukan hanya kalau datang kemudian dengerin, kemudian langsung ini tanpa diamalkan, ya ini maaf ya Pak. Ya, bukan seperti itu polanya. Ya. Ilmu itu diamalkan. Makanya perlu ilmu sebelum beramal. Biar kita tidak terjebak. Maka qad aflaha man zakaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Satu malam, Pak, Al-Hasan Al-Basri itu pernah dia itu doa kepada Allah, ya Allah, maafkanlah siapa saja yang mendolimiku, ya Allah. Maafkanlah siapa saja yang mendolimiku, ya Allah. Lalu ada orang tanya, wahai Abu Sa'id, ya, Abu Sa'id ini Hasan Al-Basri, Pak. Aku malam itu dengar kamu kok doanya seperti itu, ya. Berdoa kebaikan untuk orang yang mendolimimu. Ya. Nah, ini susah loh, Bu, ya. Jenengan didolimi, kemudian jenengan ndongake apik. Kira-kira ngono kuwi abot napa wabot, Bu, kira-kira, Bu? Nah, abot banget. Nah, itu. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, ya. Ini melawan ini saja kita juga nun sewu kadang kalah, ya. Tapi Ustaz, dia menyakiti, doanya orang zalim itu makbul, ya. Nah, ini doa orang zalim ini makbul. Makanya hati-hati dengan kezaliman. Kadang soal lesan, Pak. Lesan ya, Pak. Itu lesan itu seperti Anda ke pantai, Pak. Ya. Anda bawa bawa batu, Anda lempar sekenceng-kencengnya. Sudah sampai pantai itu nyemplung plung. Kira-kira Anda tahu enggak dalamnya batu yang kau lempar itu sampai mana, Pak? Enggak tahu. Omongan ya seperti itu, Bapak Ibu. Kita gacung ngomong calcul, tapi ternyata apa? Menyakiti hati orang. Dan orang ini mengadu kepada Allah. Ya Allah, nika ibu nika kok nun sewu tutuke lancip banget ya Allah. Senengi menghina niki kula mboten trima, mangadili ya Allah. Padahal sing didongake masih tidur terlelap. Bayangkan itu. Makanya hati-hati dengan lisan kita. Ya. Saya nggak bisa bayangkan, Pak, dosa orang yang apa? Yang membohongi banyak orang, Pak. Makanya kemarin ada ya salah seorang saudara kami, ya, itu caleg, jadi caleg. Saya bilang, ojo kakean janji. Yen kowe ora iso nepati. Katakan insya Allah. Kalau niatmu untuk memuliakan Islam dan tidak menghinakan Islam, insya Allah engkau akan dibina oleh Allah. Tapi jika niatmu hanya untuk dunia, maka Allah akan mengganjar sesuai dengan apa yang kau niatkan. Selesai, Pak. Ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah. Nah, oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pernah enggak, Pak, Bu, ya, kita dengar di era saat ini, ya, yang masih bekerja mungkin ya, dimarahi atasannya. Ya, karena apa? Kerjanya enggak baik. Atau mungkin dimintai pertanggungjawaban oleh manajernya atas satu kesalahannya, atau ditanya oleh direkturnya atas tugas yang dilakukan. Bagaimana persiapan jenengan gimana? Wis, ya Allah, meh ditakoni iki jawab apa lho. Baru sesama manusia, urusan kerjaan loh, Pak. Ya, Anda sudah hati-hati. Apalagi kalau yang sampai berhadapan dengan KPK ya.
Sudah bingung. Itu kalau bermasalah. Kalau tidak bermasalah, no problem. Mau dihisap sampai manapun, oke. Tidak masalah. Mau tidak bermasalah kok. Yang bermasalah itu pasti yang bermasalah. Maka ya, manusia mengerjakan maksiat dan dosa tidak berapa lama dia condong dengan dosa-dosanya, Pak. Makanya maksiat itu kalau dibiarkan, dosa itu kalau dibiarkan akan mengundang dosa yang lain. Maksiat satu mengundang maksiat yang lain. Ya, ini Pak. Ya. Maka kita harus waspada ya. Kira-kira jamaah yang dirahmati Allah, ada enggak Bapak Ibu yang ketika sholat duhur, ya, waktunya sholat duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang lain pada sholat duhur, kemudian Anda naik motor, ya, sampai di Slamet Riyadi. Tahu-tahu ada petugas, wah, ngoyak jenengan, wah, dipepet, ya. Loh, selamat siang, Pak. Sudah sholat duhur. Ada enggak, Pak? Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Orang yang apa? Tanya, sudah sholat duhur? Tidak ada. Kemudian ada yang tanya, kowe ngapa kok berbuat syirik? Ada enggak? Tidak ada. Ya. Nah kenapa? Ya itulah dunia, Pak. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan ada di dunia. Tapi besok, Pak, pertanyaan inilah yang muncul. Kenapa kau berbuat bid'ah? Kenapa kau menyelisih Rasul? Kenapa ngada-ngadakan sunnah yang tidak ada? Kenapa? Besok lisanmu akan dimintai oleh Allah. Demi Allah, tidak aman manusia seperti ini. Apalagi hanya untuk kepentingan pribadinya, Pak. Sampai buat dalil yang neko-neko. Itu tadi. Saya minum dulu neko-nekonya ya. Bismillah. Bismillah. Masya Allah. Makanya pesona dunia itu luar biasa, Pak ya. Pesona dunia itu luar biasa. Ya. Satu kali, Pak, saya tuh diminta untuk nikahkan orang. Diminta, Pak. Oke, siap no, siap tok no wong pahalang gitu. Ustaz, saya temui di hotel ya. Oke, di hotel. Saya ke sana. Tak lihat loh, kok wong telu tok. Ada ini yang mau nikah, perempuan sama laki-laki. Saksinya mana? Ini Ustaz, siapa dia? Sopir saya. Kemudian siapa lagi? Lah ini perempuannya walinya mana? Loh, Ustaz, dia janda. Ndak butuh wali. Oh, lah iki rada racet toh iki. Ya. Ini alirannya nafsuiyah, Pak. Jadi sesuai hawa nafsunya. La nikah illa bil wali. Ndak ada nikah kecuali dengan wali. Ya. Wes, ndak mau saya. Godane, Pak, Bu. Ya Allah, di saat itu aku perlu duit. Iki anak pondok, iki kebutuhan. Ya Allah, Ustaz, ndak usah pulang. Pokoknya saya pulang harus sudah menikah. Niki nggih jenengan. Tak delok ya kandel ketoke mung 100 juta. Tak delok ya soalé ya ngono kuwi ketok, Pak. 100 juta. Kuwi seumpamane tak tampa wong sak donya ora bakal ngerti, Pak. Tapi tanganku sok ben kluruk sok ben. Hilang nih. Dulu fulan di tempat ini nih. Tangannya yang menerima uang itu. Uangnya habis, dosanya waliyadzubillah. Maka termasuk orang-orang yang senang makan harta warisan yang bukan haknya, bertakwalah kepada Allah. Kembalikan yang bukan hak kita. Meskipun hanya 1 senti dari tanah orang. Bahaya sekali. Ya. Ini biasanya kalau soal warisan ini, wah sudah kemerecek, Pak. Ya, pengennya cuma bunuh-bunuhan saya. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak dipertemukan dengan masalah itu. Inilah dunia, Pak, yang dengan pesonanya. Dan saya tanya, kalau ibu tanya, saya tanya ibu ya. Ibu-ibu senang emas gak, Bu? Wah, normal Anda. Senang gelang emas gak? Senang. Memang itu pesonanya, Pak. Dunia itu boleh dinikmati, tapi tidak meletakkan dunia di dalam hati kita. Nanti apa-apa dihalalkan untuk mencarinya. Bahaya ini. Nah, Ali bin Thalib radhiyallahu an, beliau katakan, wa qala Aliyu iltahalatid dunya mudbirah. Dunia itu sudah meninggalkan kita. Yang kemarin-kemarin sudah berlalu, ya.
Umur muda tidak bisa kita ulangi itu Pak? Tidak bisa. Wantahalatil akhirah mukbilah. Dan akhirat ini mulai dekat dengan kita. Mau nggak mau kita semakin tua, semakin rapuh, semakin apa? Dekat dengan yang namanya ajal. Dan walikulli wahidatin minhuma banun. Dan setiap keduanya memiliki pengikut. Fakunu min abnail akhirah. Jadilah Anda pengikut akhirat. Follower akhirat. Makanya kalau sudah berbicara akhirat itu, ditemepet wae ya senengnya sedekah ya sedekah. Dia yakini setelah ini pasti ada balasan dari Allah. Dia yakini itu. Masya Allah. Ya. Wala takunu min abna'i dunya. Dan jangan jadi pengikut dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab. Sesungguhnya hari ini beramal tidak ada perhitungan atau hisab. Kalau hari ini. Ketika kita masih hidup. Tidak ada hisabnya. Anda cuma bisa beramal terus ya. Beramal terus. Tapi wagodan dan besok hisabun wala amal. Ya. Besok itu Anda hanya dihisab, tidak bisa beramal lagi. Makanya kalau kita dengarkan hadis ataupun ayat yang menyatakan betapa inginnya manusia kembali ke dunia hanya untuk bersedekah, hanya untuk beramal saleh. Betapa pentingnya orang beramal saleh, Pak. Sebab satu paket. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mung iman tok ramal soleh terus piye? Apa mung amal soleh tok tapi ra beriman? Enggak lengkap keduanya. Maka pembuktian iman adalah beramal soleh. Termasuk kepedulian kita dengan saudara di Palestina. Oh, saya lihat, wah, masya Allah keluarga besar Muhammadiyah menyalurkan berapa miliar, Pak? Ya, ini bangga kita. Karena apa? Ukhuwah imaniyahnya luar biasa, pedulinya. Lah ini ada juga wis ora melu ngei gembosi. Yang ditiliki KTP ini ya Islam. Jane ini ya piye, Mbok? Ndak tahu kita. Ya Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau kita tidak bisa melakukan satu amal soleh, paling tidak condonglah hatimu kepada keinginan untuk berbuat amal itu. Niat baik saja dapat hadiah dari Allah. Ya Allah, kula niki mboten gadah harta apa-apa. Tapi lihat orang itu bisa memberi, bisa menolong ini, aku pengen ya Allah. Semoga nanti ketika Engkau berikan kami harta, aku juga bisa bersedekah. Ini saja dibalas oleh Allah. Ya. Ini loh, malah jangan iri. Wong delok kancane, alah kuwi duit kok ngendi ya ora jelas mesti. Nah, ini sudah hatinya sudah sakit orang seperti ini. Oke, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita renungkan Bapak Ibu, ya. Kenapa ya? Kita semoga saja ya, renungan ini akan menjadikan kita sadar diri ya terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maksiat-maksiat yang telah kita lakukan. Ingat Bapak Ibu, Anda diciptakan oleh Allah bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Ya. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 15, 115. Maka apakah kamu mengira sesungguhnya kami menciptakan kamu secara sia-sia belaka? Bangun pagi nyambut gawe, sore wedangan, bengi turu. Apakah seenak itu kira-kira, Pak? Ya, kok gampang menurutmu ini? Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang dibenci oleh Allah. Siapa mereka? Ini, Pak. Orang-orang yang jifatun bilail, khimarun binahar. Menjadi bangkai di malam hari seperti keledai di siang hari. Isinya cuman golek duit, Pak. Sibuk mencari dunia saja. Pagi bangun ke pasar, pulang, wedangan, turu. Wis gitu terus-terusan sampai akhir hayatnya. Maka Nabi katakan jifatun bilail, khimarun binnahar. Ya. Demikian permisalan bagi orang-orang yang apa? Yang siangnya sibuk mencari dunia, kemudian malamnya tidur terlelap seperti bangkai. Wong bangkai itu kalau bangkai kok digugah. Ya, wong namanya bangkai, Pak. Ya, mati sudah.
Dengar, bahkan maaf ya, rumahnya saja dekat masjid. Hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum. Malah diunggah ke sarungnya. Ini, maka beruntung loh Pak. Jenengan-jenengan yang sholat subuh di masjid tepat waktu Pak. Beruntung Pak. Termasuk golongan yang menikmati kenikmatan dari Allah Pak. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Dan ini satu kenikmatan yang Allah berikan. Ya, ini alhamdulillah. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah. Malam hari merupakan waktu terbaik untuk menambah atau meningkatkan iman seseorang. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wad'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah di malam hari lebih menguatkan hati dan jiwa. Itu dilihat di Al-Muzammil ayat 6. Ya. Makanya sekarang banyak wong ngaku Islam ning gampang stres. Ya, stres. Mau tidur saja minumnya obat tidur. Ya. Coba Pak, dihilangi obat tidurnya. Saya kalau ditanya Ustaz, obat untuk tidur ya apa toh Ustaz? Ben iso ndang les gampang. Kowe sak durunge turu, kowe maca Quran. Kowe ngonak lagi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wis bleksek ya. Kowe setane ora rido jenengan ngaji. Ya. Nabi sebelum tidur ngajarin baca ayat ini, baca surat ini, ya. Biar apa? Anda itu terproteksi Bapak Ibu. Ya. Tapi kon maca ngono ya abot, malah ngeloni HP wae. Ya. Ini jamaah. Padahal baca ini dapat keberkahan ya, mengikuti sunnah Nabi. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, perbanyak sholat malam Pak. Apalagi nun sewu ya, kalau umur di atas 30 itu, biasanya kalau jam 1, 2 itu sudah dikasih yang namanya ngelilir Pak. Itu rezeki dari Allah. Ya. Dan itu juga tergantung amal kebaikan jenengan juga. Ya. Enek wong dikai ngelilir, ya tangi, ning nguyuh tok. Iya Pak. Nah, ini ya. Ada yang diberi nikmat bangun, dia ya wis wudu. Tapi kemudian lihat bola. Enggak ngelar saja dah. Ada orang yang sudah meniatkan, ya Allah, bantu aku ya Allah. Untuk bangun di sepertiga malammu ya Allah. Aku pengen bermunajat kepadamu ya Allah. Dibangunkan oleh Allah. Minta tolong sama Allah. Ya, itu lebih dahsyat daripada jam wakermu. Itu loh. Minta kepada Allah ya. Karena apa Bapak Ibu? Sungguh beda ya. Sungguh beda orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah. Bayangkan saja. Allah lihat di langit dunia, mana hambaku yang meminta ampun akan aku ampuni. Mana hambaku yang meminta hajatnya aku kabulkan. Ini Pak. Bukti Allah cinta kepada kita. Namun karena kita ini seperti bangkai Pak. Gak mau bangun, gak mau ikhtiar. Ya Allah. Dosa itu mencemaskan Pak. Buat kita cemas Pak. Dia ampuni enggak, dia ampuni enggak. Cari jawabannya dengan apa? Dengan banyak beristighfar. Minta kepada Allah. 2 rakaat, salam, witir 1 rakaat. Kemudian apa yang harus dibaca Ustaz? Zikir apa yang dibaca? 1, perbanyak istighfar. Karena bagaimanapun kita banyak dosa yang dilakukan. Berapa ribu Ustaz? Sak karepmu. Sak keselmu. Nikmati Pak. Bukan tentang jumlah. Tapi tentang ketika Anda menyebut. Astagfirullahaladzim. Ampuni aku ya Allah. Lupa sama bapak ibuku. Astagfirullahaladzim. Aku haji ya Allah. Tapi aku lupa dengan amanahmu ya Allah. Aku hambamu yang kau berikan kekayaan. Tapi aku lupa membantu saudaraku ya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini istighfar ini yang didengar oleh Allah. Makanya istighfar ini yang akan menjadi saksi Bu. Dan ini yang akan menguatkan Anda di siang hari. Banyak orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, tapi tidak menyandarkan dirinya kepada Allah. Bayangkan bagaimana kuatnya Nabi Ibrahim, Pak. Ketika hendak dibakar, dia hanya minta tolong kepada Allah.
Minta tolong hanya kepada Allah. Sampai-sampai, ya ini loh Bapak Ibu. Kita akan diuji dengan apa yang kita cintai dan apa yang kita takuti. Kita akan diuji dengan itu. Takut miskin, diuji dengan miskin. Cinta harta, diuji dengan harta. Cinta anak, diuji dengan anak. Lihat Pak. Namun perlu Anda ketahui, Allah tidak pernah meletakkan hambanya pada posisi tidak kuat melalui ujiannya. La yukallifullahu nafsan. Seberapapun sakit, seberapapun sulitnya kehidupan, toh akhirnya juga diselesaikan oleh Allah. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil. Minta hanya kepada Allah jemaah. Dan melalui apa? Sholat malam ini. Saya ternyata baru sadar Pak. Dulu waktu kecil, saya tuh lihat bapak saya sesenggukan ketika sholat jam 3 pagi. Nangis gitu bapak saya. Sampai nangis, saya bingung dulu itu. Masih kecil, ada apa kok bapakku nangis? Abahku kok nangis kenapa? Ternyata itu terjawab saat ini Bapak Ibu. Bareng dewasa saya mudeng. Dulu waktu kecil, yang saya tahu tuh saya minta uang sama bapak saya. Lah bapak saya minta kepada siapa kira-kira? Minta kepada Allah. Sekarang saya jadi bapak, anak saya minta saya. Saya minta siapa Pak? Allah. Saya tahu nangisnya itu nangis minta Pak. Makanya di hadapan manusia tidak usah ngeluh. Apapun keadaanmu, apalagi sampai bicarakan aib suami. Suamiku mbak koyong ini, jangan. Demi Allah haram seperti ini. Ya, makanya orang-orang yang menegakkan sholat di malam harinya, mereka lah orang-orang yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan tinggalkan itu Bapak Ibu. Dan mereka yang apa? Mereka yang paham tentang akhirat adalah orang-orang yang beruntung. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kembali lagi bahwasanya kita ini pasti akan mengetahui ya, bagaimana kita akan ditanya oleh Allah. Ya. Jangan lupa Pak, ada hari hisab, hari perhitungan. Setiap dosa itu pasti dibalas ya Bapak Ibu. Setiap dosa itu pasti dibalas. Maka hati-hati dengan dosa Anda. Ya. Ini sudah ditanyakan oleh para sahabat sebelum kita. Mereka tanya kepada ya Rasulullah, apakah benar setiap dosa itu akan dibalas? Iya. Iya, setiap dosa akan dibalas. Ya. Lalu Nabi bilang, ya, Allah, yarhamukallah ya Abu Bakrin. Semoga Allah merahmatimu wahai Abu Bakar. Ya. Alastatamsor, alastatahzan, alastatusibuka la'wah. Kamu pernah sedih enggak? Pernah kehilangan orang yang kamu cintai enggak? Pernah sakit enggak? Pernah kehilangan barang yang kau sayangi enggak? Pernah. Fahadza ma tuzawwij bihi. Dengan itulah dosa-dosa kita akan dibalas. Maka jika saat ini jenengan sedang sakit, jenengan sedang diuji, atau mungkin hidup Anda yang menurut Anda sulit, Bapak Ibu, bisa jadi ini cara Allah mengurangi dosa-dosa kita. Maka sebagai seorang hamba, berhusnudzonlah kepada Allah. Ahsinudzonna billah. Perbaguslah persangkaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, bagaimanakah cara menghapus dosa? Ini. Bagaimanakah cara menghapus dosa? Yang pertama adalah dengan iman dan amal soleh. Ya. Iman dan amal soleh. Ya. Iman dan amal soleh itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Walladzina amanu wa amilus shalihat la nukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'lamun. Pernah ada salah seorang sahabat, ya, Rasul sedang berjalan dengan orang Badui, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Dia ditanya, ya, dia tanya, gimana ya Rasulullah caranya masuk Islam? Ya. Maka Rasulullah jelaskan pada dia, kau bersahadat, dan Rasul jelaskan tentang iman. Lalu orang itu bilang, aqrartu, aku beriman dengan semua yang kau sebutkan. Beberapa langkah kemudian ontanya itu jatuh, terperosok lalu mati. Mati orang ini. Baru saja syahadat, Pak. Mati orangnya. Lalu Rasul katakan hadza. Ya. Ini termasuk yang amalnya sedikit namun pahalanya besar. Amal sedikit pahalanya besar. Dosanya dia puluhan tahun dihapuskan oleh Allah.
Maka dengan iman kita, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Percaya itu. Terus beriman kepada Allah, Pak. Ya. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira jenengan pilih yang mana? Bapak Ibu pilih mana? Panjang umurnya, buruk amalannya. Pendek umurnya, bagus amalannya. Kira-kira pilih yang mana, Pak? Ojo milih sing ra ono. Kan pilihannya dua ya. Nah, pilihlah yang mana? Yang pendek tapi bagus. Yang pendek tapi bagus. Oh kan milih kok. Jangan menimbulkan pilihan yang ketiga. Ya. Pilihannya cuma dua ini ya. Ini jamaah. Ya. Kenapa milih yang pendek tapi kenapa? Karena kita ini juga akan dihisab dengan apa yang kita lakukan, Pak. Maka disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik di antara kalian, yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya. Dan nanti di hari kiamat akan ada manusia yang hina di sisi Allah. Siapa? Orang yang merasa tidak aman dengan kehadirannya. Ya. Jenengan dadi person, dadi pribadi, ning ora disenengi tangga. Mergo yen ngomong calcul. Beramal enggak jelas. Enek wong mulya sithik mbok cacat. Ya, enek wong sukses mbok daraki ndek pesugihan. Nah, ini Pak ya. Enggak ada baiknya di mata Anda. Nah, orang seperti ini, Pak, beda dengan orang baik. Enggak datang saja ditanyakan. Loh, ini Bapak ini kemana toh? Oh, Bapak ini baru sakit. Ya Allah, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Yuk ditilihi. Nah, tapi kalau orang ini jahat ini, Pak. Ya. Loh, menungsane ning ndi? Ora takon. Orang ngomongi loro, kok ora mati sisan? Lah karena dibenci kok, Pak. Kita lihat, Bapak, bisa saja kita ini di dunia kalah dengan kekuasaan, diplokoto terus. Wes, aku bosane ngoten niku. Ya. Wong diunyo-unyo wae. Dipersulit wae, ora apa-apa. Persulitan demi Allah. Kita punya waktu di mana engkau akan dihisap dengan itu semua. Enggak takut. Apa peh kemudian ngono terus aku melu kaya kowe. Aku balas ngisoranku. Jangan zalim seperti ini. Ya. Lagi kuasa, ya. Nah, ini wong-wong kaya ngene biasanya bareng orang jabat stroke biasanya. Dungane wong elek soalnya. Hati-hati ini. Ya. Belum nanti urusan di akhirat. Nah ini loh Pak. Makanya kalau itu tadi ya, di awal itu sudah kita bicarakan tentang silaunya dunia jemaah. Zuyyina linnas. Ya. Betapa indahnya perhiasan dunia itu di mata manusia. Ya. Allahu Akbar. Ya. Inilah jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Khalid bin Walid. Ia mengatakan, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam tapi aku punya syarat. Ma syaratuk? Apa syaratmu? Apa syaratmu? Tanya Nabi, ayaghfirullahu. Allah mengampuni dosa-dosaku. Jadi Khalid bin Walid, ya, dia tanya kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya. Ya Rasulullah, ya. Aku mau masuk Islam tapi aku punya syarat. Baru mlebu Islam mau syarat, ya. Apa ma syaratuk? Diampuni Allah dosa-dosaku. Ya. Lalu Allah mengampuni dosa-dosaku, kata Khalid. Ya. Karena Khalid takut kalau aku masuk Islam dan dosa-dosaku tetap dihitung, maka hancurlah aku. Begitu kata Khalid. Ya. Lalu Rasulullah katakan, awala ta'lamunal Islamu yajubu ma qablahu. Ya. Apa kau tidak tahu kalau Islam menghapus semua dosa-dosa? Coba. Makanya ya, kita senang, kita iri, Pak. Pada orang-orang yang dulunya bukan Islam kemudian masuk Islam, dosa mereka terhapus semuanya. Ya. Sedangkan kita lahirnya saja nama Islam, Pak. Ya, tak? Diakikoi, neng kelakuan neng gemeske, Pak. Ya, ya. Nah, ini juga jadi pengingat bagi kita. Tentunya ini lebih semangat. Dan masya Allah loh, Pak. Lihat baru masuk Islam 2 tahun, wes hafal Quran. Hafal Quran Pak 2 tahun. Lah iki.
Jus ama wae susah. Ngomongi wis tuwa, ning karo det apal. Lah iki ora tuwa iki. Makanya, Pak. Laqad yassarnal Qur'an. Aku mudahkan Quran. Untuk apa? Kalian hafal. Lah kok ndak hafal-hafal? Sing masalah itu dirimu. Maksiat yang menjadikan kita itu susah menghafal Quran. Dudu pikunmu, Bu. Dan pikunmu mbok salahke wis dituntut karo pikunmu. Ya. Makanya kenapa kita sulit berbuat baik? Karena apa? Kemaksiatan efeknya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah sabar, Bu. Ya. Illal ladzina sabaru wa amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah. Sabar dalam dua kondisi. Dalam saat kita susah, ya, sabarnya yang menahan diri, Pak. Kalau susah itu sabarnya apa? Menahan diri. Ya. Untuk tidak banyak utang, ya. Sekarang itu utang itu, Bapak Ibu, utang itu juga jalan keluar. Ning orang nganggo bunga. Ya utang sing berbunga, utangnya bukan solusi. Ini jebakan, Pak. Membuat kita tidak kuat. Lah kalau saya ditanya Ustaz, zaman saiki apa enek wong utangi ra nganggo flower apa? Kembang bunga. Ada, masih banyak orang-orang baik yang membuat mereka kapok apa? Karena kamu ngomong tanggal 1 bayar, tanggal 10 ya ora bayar. Kamu hianati amanah. Makanya banyak orang hati-hati. Lalu sekarang dari tempat tidur saja bisa, Pak ya. Foto bawa KTP ya. Foto cepret online. Pinjol. Nah, itu bahaya sekali. Ya. Makanya waktu miskin itu kita dituntut untuk menahan diri. Dalam kondisi lapang senang, sabarnya juga menahan diri. Ya, ndak foya-foya ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji, ya. Sudah waktunya sudah habis. Oh, sudah. Oh ya, saya selesaikan dulu ya. Ya, habis ini saya pindah tempat soalnya. Ya, dulu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji Allah dengan kesulitan, dzikfil aish, ya. Kehidupannya susah. Kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Marra syahrun, thumma syahrun, summa syahrun. Walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlaku bulan demi bulan. Bulan itu berlalu dan dia datang lagi. Dan di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam api di dapurnya itu enggak hidup. Ya. Luar biasa ini, Pak. Ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar. Sahabat-sahabat ketika perang Khandaq, Bapak Ibu, ya, mereka bangun parit-parit besar, perutnya diikat, diisi batu. Buat apa? Ganjel lapar mereka. Ini luar biasa. Para sahabat kita sukses kala itu karena sabar. Namun tatkala kita dibukakan pintu dunia, banyak yang geletak. Karena apa? Enggak kuat dengan kenikmatan itu, Pak. Jadi ada kalanya ternyata kita itu lebih bisa sabar dalam waktu susah. Tapi ketika kaya, ternyata kita enggak sabar, Bu. Enggak kuat. Makanya ada orang, Ustaz, aku harus berdoa loh, sesuai tuntunan loh. Ini kok ora kabul-kabul. Nah, jenengan bertanya ketika sudah doa, ya Allah kok enggak dikabul-kabulkan, wis ora bakal kabul. Itu salah satu yang menggagalkan doa ya seperti itu, ya ketergesa-gesaan. Ya Allah, berikan aku rezeki ya Allah, berikan aku ya Allah uang 100 juta ya Allah. Wah, Anda minta kepada Allah. Anda minta kepada Allah. Sudah minta itu 10 tahun, Mbak. Tapi kok ya belum. Nah ini. Allah itu lebih tahu keadaan kita daripada diri kita. Lah rasa 1 juta. Sendalmu anyar wae kowe wis kemayu kok. Kowe klambimu anyar mbok tenteng-tenteng kok. Apalagi itu. Ya, nanti ndak tahu arah pengajian, ndak tahu arah bali Muhammadiyah ngendi. Padahal dilewati. Nah ini. Makanya sudah senanglah dengan takdir Anda. Ya. Ada orang tanya, Ustaz, takdir terbaikku ya apa? Ya takdir terbaikmu apa yang kau jalani saat ini itu takdir terbaikmu. Ustaz, bojoku ini takdirku ora ya? Wah kok iki pertanyaan ini kok saya menyesatkan ini. Ya. Lah
Ya sudah, apa yang dipertemukan Allah itulah takdir kita. Terimalah dan berhusnudonlah atas takdir Allah. Ya, ini jamaah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir cinta kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi. Ya, itu cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lahum dzunubahum. Ya. Kalau kau cinta, ya, katakan kepada mereka Muhammad, wahai Muhammad, orang yang ngaku cinta kepada Allah. Ya. Sebab sekarang itu enggak cuma ya Pak ya, ada orang yang ngaku sebagai nabi, ada yang mengaku sebagai siapa lagi? Wes banyak lah. Ya. Bahkan ini orang-orang yang mencari ketenaran ini loh, Pak. Waliyadzubillah, ya. Katakan jika kalian mencintai aku maka ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Maka Allah akan cinta kepada kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini Pak. Kalau Allah sudah cinta sama makhluk, nada Jibril, dipanggil Jibril. Kemudian Allah katakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Jibril, aku senang karo makhluk ini. Bilangkan ke semua. Ya. Katakan kepada mereka. Allahu Akbar. Innallaha, sesungguhnya Allah cinta sama fulan. Fa'ahibbu, maka cintailah dia. Fa'ahabbu ahlus sama, maka cintalah penduduk apa Pak? Penduduk langit kepadanya. Tsumma wudi al-qabul fil ard. Lalu orang ini diterima oleh semua yang ada di muka bumi. Ini jadi muslim kok. Teko kok ora disenengi. Nah ini. Ya. Jadilah muslim yang sejati, Pak. Dengan apa? Menampilkan terbaik versi Quran dan Sunnah, terutama melalui akhlak-akhlak kita. Seorang mukmin bukan yang senang mencela, bukan yang senang melaknat, bukan yang senang ngomong kotor. Seorang mukmin adalah yang terjaga akhlaknya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dijaga akhlaknya oleh Allah, dan semoga Allah kuatkan diri kita dan jamaah yang dirahmati Allah. Mohon maaf karena kami tutup tanpa ada pertanyaan. Insyaallah lain waktu biidznillah. Semoga Allah mengizinkan kita semua berkumpul di majelis yang mulia ini. Terus semangat, jangan tinggalkan majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, keluarga besar Muhammadiyah seluruhnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan.